ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Surah Ar-Rum ayat ke-21, surah yang sering sekali kita dengar baik itu di acara pernikahan maupun acara kajian-kajian, khususnya pada saat membahas tentang pernikahan. Dan tadi dibacakan dengan merdu sekali oleh Hafizah kita Keila, dan sekarang sama-sama kita simak ya tausiah dari ustazah kita, Ustazah Nina Khairina dengan tema kisah cemburu Siti Aisyah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Ustazah. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin jamaah Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah, cemburu dan prasangka adalah dua hal yang hampir sama. Kenapa saya bilang hampir sama? Karena keluarnya dari tempat yang sama. Dari mana? Hati. Dari hati. Ya. Bedanya di mana? Bedanya cemburu itu didasari oleh cinta. Tetapi kalau prasangka didasari oleh sifat. Sifat baik maupun sifat buruk. Lalu sekarang di dalam rumah tangga itu boleh nggak kita cemburu? Bapak Ibu pernah cemburu? Sering jangan-jangan. Mas David pernah cemburu? Pernah, ada yang diomongin, ada yang enggak. Marah nggak kalau cemburu? Ada yang iya, ada yang enggak. Ada yang... Jadi cemburu itu ternyata sih boleh-boleh saja Pak Bu. Asalkan masih dalam batas wajar, normal. Ya. Karena cemburu itu merupakan salah satu tanda cinta, salah satu tanda cinta. Ya. Sebab ternyata Allah juga memiliki sifat cemburu. Karena tanda cintanya Allah. Allah cemburu kepada siapa sih Bu? Kepada hambanya. Hamba yang bagaimana yang dicemburui oleh Allah? Allah cemburu kepada hambanya yang lebih mementingkan urusan dunia dibandingkan dengan ketemu Allah. Allah cemburu kepada hambanya yang lebih memilih bermaksiat dibandingkan menjalankan perintah-perintahnya. Cemburu Allah Bu. Apalagi kita manusia. Jadi cemburu itu adalah bumbunya rumah tangga. Asalkan ujungnya nanti adalah keromantisan. Keharmonisan. Sayyidah Aisyah saja pernah cemburu kepada Rasulullah. Nah ini. Kapan sih Sayyidah Aisyah ini cemburu kepada Rasulullah? Ketika Rasulullah menyebut-nyebut nama Siti Khadijah. Siapa Siti Khadijah? Istri Rasul yang pertama. Menyebut kebaikan-kebaikannya. Menyebut kemuliaan-kemuliaannya. Cemburu Siti Aisyah. Allah. Sampai terungkap kata-kata. Ya Rasulullah, apa sih yang engkau bisa lakukan lagi dengan Siti Khadijah? Kata Siti Aisyah, saking cemburunya. Bukankah Allah telah menggantinya dengan wanita yang lebih baik darinya? Allah. Kata saking cemburunya Siti Aisyah. Apa kata baginda Nabi? Demi Allah,
Allah tidak pernah menggantinya. Maksudnya mengganti Siti Khadijah. Karena apa? Karena dia adalah wanita yang pertama kali masuk Islam. Di saat yang lain semua orang mengingkariku. Dia adalah orang yang membenarkanku. Di saat orang yang lain semua mendustakan aku. Dia adalah orang yang melimpahkan hartanya untukku. Di saat orang lain semua menahan hartanya, tidak mau membantuku. Dan dialah yang memberikanku keturunan di mana istri-istriku yang lain tidak bisa memberikannya. Masya Allah. Itu Nabi bilang, marah gak Nabi? Enggak. Hanya menasehati, menegur. Jadi bapak kalau istrinya cemburu, jangan marah-marah Pak. Ya, kalau marah-marah tembang ngamuk. Benar gak Bu? Tembang ngamuk istri Mas David kalau dicemburui, kalau dimarahin tuh dipeluk aja udah peluk selesai. Ya, dinasehati. Ya. Suatu saat Nabi sedang berada di rumah Siti Aisyah. Ada beberapa sahabatnya juga yang sedang ada di sana. Ya. Kemudian datanglah orang suruhan membawa makanan buat Nabi ke rumah Siti Aisyah. Ternyata suruhan itu disuruh oleh siapa? Istri Nabi yang lain. Siapa? Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab, ya, Zainab binti Jahsy. Ketika Siti Aisyah tahu itu makanan dari Sayyidah Zainab, cemburu lagi Siti Aisyah. Masya Allah ya Bu, perempuan ya, rasanya ya. Cemburu lagi Siti Aisyah itu. Ditepis itu tangannya si pesuruh itu sampai jatuh itu makanan. Piringnya sebelah dua deh, pecah. Marah gak Nabi? Enggak Pak, Nabi gak marah. Nabi ambil itu piring yang pecah, Nabi rekatkan lagi sama kedua tangannya begini, dipegangin sama Nabi begini. Diambilin lagi itu makanan yang jatuhan tadi ke dalam piring, disuguhin sama Nabi ke para sahabat. Sambil dipegangin piringnya, sampai para sahabat selesai makan. Kata Nabi apa? Makan. Ibu kalian sedang cemburu kata Nabi. Masya Allah, gak marah. Jadi banyak sekali kisah-kisah kecemburuan Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah yang berujung keromantisan yang diberikan oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah. Kenapa? Karena Rasul faham sekali bahwa Siti Aisyah cemburu itu karena cintanya yang mendalam kepada baginda Rasul. Gitu, ya. Jadi kita juga demikian Bu. Jangan cemburunya tidak mendasar. Bapak juga demikian. Ya. Suaminya pulang kerja biasa jam 5. Ya. Jam 6 belum datang. Mana nih? Jangan mampir melipir kemana-mana ini. Nah itu. Bukannya khawatir malah curiga was-was prasangkanya kemana-mana. Nah itu. Gak tahu suaminya diangkot-angkotnya mogok. HP-nya lobet gak bisa menghubungi. Iya kan? Nah itu. Pernah gak digatuin sama istri Pak? Nah, jawabnya takut-takut Bapak. Nah, takut Bapak jawabnya. Ibu-ibu juga jawab tadi. Iya. Alasan. Iya ya. Lah sama istri juga jangan begitu ya. Jangan cemburu. Bapak juga jangan cemburu. Kalau ada istrinya yang kerja pulang telat. Ya mudah-mudahan ada halangan. Mudah-mudahan istri saya selamat. Gak berkurang sedikit apapun begitu. Ya dalam rumah tangga. Sekarang bagaimana caranya dalam rumah tangga itu supaya cemburu kita tidak berlebihan Bu. Ya Pak, tidak berlebihan. Gimana caranya? Caranya yang pertama adalah tambah ketakwaan kita kepada Allah. Rajin ngaji, ya. Kemudian datang ke majelis-majelis ilmu, sholatnya ditambah, ibadah-ibadah yang lain ditambah supaya apa? Hatinya terisi. Karena hanya dengan ketakwaan yang besarlah hati kita bisa terjaga dari prasangka-prasangka yang buruk. Yang kedua, caranya ingat tujuan pernikahan kita. Apa sih tujuan pernikahan tuh? Seperti yang dibaca oleh Ananda Kaila tadi. Surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, tuh kata Mas David tadi. Itu tujuannya litaskunu ilaiha. Sakinah. Apa sih artinya sakinah? Apa sih Bu?
Ibu nggak tahu artinya sakinah, tapi kalau lagi ngucapin orang habis nikahan, aduh samawa ya, sakinah mawadah warahmah, nggak tahu artinya apa. Lah besok jangan ngucapin begitu Pak. Ya. Nggak jadi doa jadinya di sini ntar ya. Mudah-mudahan tentram ya, langgeng ya, Damai. cinta dan kasih sayang ya. Nah itu kan enak. Samawa nggak tahu artinya gitu ya. Sakinah. Jadi menikah itu untuk ketentraman, kenyamanan, ketenangan. Supaya timbul rasa cinta dan kasih sayang setiap saat. Ya. Bapak jangan suka Pak muji-muji istri orang lain di depan istri sendiri. Ya. Ibu juga begitu. Panggil, ya sini ya. Kenapa Bu? Masya Allah ya. Oh udah cakep Mas David, ngomongnya udah Masya Allah pertama. Masya Allah ya Masya Allah. Kenapa? Itu suaminya si Linda, aduh ganteng banget ya. Udah mana putih, mana rumahnya kayak istana. Mobilnya mewah. Coba kamu kayak gitu ya. Kelar Bu, kelar udah begitu mah. Ya. Jangan sampai begitu. Ya. Jangan sampai membanding-bandingkan suami kita dengan suaminya orang lain. Dan yang ketiga, cara supaya cemburu kita tidak berlebihan adalah jadilah kita istri-istri yang solihah. Dan jadilah bapak suami-suami yang soleh. Apa sih cirinya suami yang soleh? Satu. Suami yang soleh adalah suami yang bisa menafkahi keluarganya dari jalan rizki yang halal. Supaya apa? Supaya berkah rumah tangganya. Ya, berkah. Yang kedua, suami yang soleh itu adalah suami yang selalu bekerja keras tanpa kenal mengeluh. Gak pernah berkeluh kesah. Ada gak suaminya yang bilang di rumah, aduh saya capek nih kerja mulu tiap hari, lembur mulu tiap hari. Kamu sih banyak permintaannya. Jadi lembur terus saya tiap hari. Ada gak yang begitu? Bapaknya yang nyaut. Yang nyaut bapaknya. Ya. Berarti suaminya belum soleh itu. Ya. Nyesel dia ngomong ada tadi. Nyesel deh ngomong ya. Suami yang soleh gak pernah berkeluh kesah kata Bu Baiti. Suami saya emang bukan Pak Soleh Bu Sadah. Suami saya namanya Pak Ahmad. Bukan suaminya Pak Soleh. Jadi jangan sampai berkeluh kesah. Harus semangat. Yang terakhir ciri suami yang soleh itu adalah yang bisa mendidik istri. Pak, tugas Bapak mendidik istri. Mendidik anak-anak ke jalan agama. Supaya mereka bisa hidup di dunia ini sesuai dengan tuntunan agama. Tuh tugasnya. Supaya menjadi suami yang soleh. Istri jadilah istri solihah. Apa sih cirinya istri solihah? Ada 3. Kata Nabi, man tasurruka idza absorta. Istri yang selalu menyenangkan hati suami. Ya Allah. Ya, dipandang senang suaminya. Diajak ngobrol menyenangkan hati suaminya. Ya Allah. Pulang kerja capek-capek dikasih senyum senang hati suaminya. Ya salah. Jangan cemberut mulu Bu. Ya. Ini masih tanggal muda nih ya. Ntar begitu udah lewat tengah bulan aja cemberut aja. Gimana mau menyenangkan hati? Kalau kita berusaha menyenangkan hati suami, pikiran kita ini dipenuhi oleh rasa bagaimana caranya kita membahagiakan suami. Jauh dari prasangka buruk, jauh dari cemburu. Ya. Yang kedua, watuti'uka idza amarta. Yang taat kalau diperintahkan yang baik oleh suami. Makanya suami didik istri Pak. Jadi istrinya nurut, patuh pada hal-hal yang baik. Yang terakhir adalah istri yang solihah adalah istri yang selalu menjaga kehormatan dirinya, menjaga harga dirinya, menjaga hartanya dan anak-anaknya ketika suaminya tidak ada di rumah. Jadi kalau suaminya lagi pergi Bu, gak usah masukin laki-laki ke rumah ya. Takut timbul fitnah. Kecuali di rumah lagi banyak orang, nah itu gak ada fitnah. Silakan. Jadi kalau kita sudah menjalankan hal ini, kita sudah tambah ketakwaan, kita sudah ingat tujuan pernikahan, kita sudah menjadi istri solehah dan suami yang soleh. Insya Allah itu akan menghindarkan kita dari cemburu yang berlebihan, yang tidak proporsional, yang tidak berujung pada penambahan keromantisan dan keharmonisan rumah tangga kita. Nah kalau kita sudah bisa menjalankan itu semua, insya Allah rumah tangga kita selamat dan kita sampai pada tujuan hidup kita bahagia di dunia
selamat di akhirat. Insya Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak Sama-sama. Ustazah. Silakan ada yang mau bertanya. Oh Bapak, silakan Pak. Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beri Suryana, Bu Ustazah dari DKM Baitur Rahman, Wisma Jaya, Bekasi. Izin bertanya Bu Ustazah, sejauh mana Islam memperbolehkan kita dalam mencintai seseorang? Terima kasih Bu Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa tadi? Beri Suryana. Bapak Beri Suryana. Bapak istrinya yang mana? Lagi ada acara Oh Bu nggak ada. Ustazah. Baru saya mau nanya, Bapak cinta sama istrinya sebesar apa sih gitu? Belum nambah Bu Ustazah. Susah saya jawabnya kalau begini nih. Aduh ya. Kalau Orang udah ditanya urusan seberapa begini ya, besar cintanya, belum nambah. Iya belum nambah. Gimana coba ya? Jadi ada perkataannya Imam Ali yang saya ingat. Kata Imam Ali begini. Ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna bagidoka yaumamma. Wa abghid bagidoka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Yang lulusan pesantren mah tahu ini artinya. Ya. Jadi kata Imam Ali, cintailah kekasihmu. Orang yang kau cintai, cintailah sekedarnya. Jangan berlebih-lebihan. Jangan cinta mati. Kalau cinta mati dia mati ikut mati. Ya enggak? Iya. Nah itu. Ya. Karena apa? Bisa jadi nanti satu saat orang yang kau cintai itu berubah jadi orang yang kau benci. Begitu pula sebaliknya. Kalau kamu punya musuh atau orang yang kamu enggak suka. Jangan benci banget. Sekedarnya saja. Bisa jadi nanti satu saat orang yang kamu benci itu jadi kekasih kamu. Ya Allah. Jadi orang yang kau cintai. Kan sering dengar ya Iya. kisah-kisah cinlok ya. Tadinya benci, oh jadi cinta. Iya. Makanya kalau benci sekedarnya. Kalau cinta sekedarnya. Supaya jangan mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasul. Ya. Dan Rasulnya. Gitu Bapak. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah. Saya Sama-sama. juga gitu Ustazah. Iya, Kalau sama gimana? istri saya bilang, kamu gak usah cinta sama saya, gak usah 100%. Oh Masya Allah. Terus Cukup di berapa 20%. persen? Di 80-nya? 80 buat Allah. Ah, iya, Masya Allah. Ya Rabbi. Ya, Idealis sekali. Bener Bu, bener. Karena nanti kita akan kecewa sama yang kita cintai. Betul, Bener, betul, karena ya. Allah akan menguji kita dengan kita cintai. Iya. Ya mudah-mudahan doain saya Insya Allah. istiqomah ya Bu ya. Amin, Jadi kan lama, amin. kalau 20 nanti nambah jadi 25 ya. Masih ada naiknya Ustazah. Tambah terus. ya. Tambah terus, baik. Persen. Alhamdulillah, makasih banyak Ustazah Ya, ilmunya. sama-sama. Baik, dan juga pemirsa, ini masih banyak hal yang sebenarnya bisa kita bahas ya tentang masalah hubungan suami dan istri. Ini apalagi tadi kalau kita ngelihat dari surah An-Nisa ayat 21 Ustazah. Arum, ya afwan. Surat Ahrum ayat 21, untung diingetin ya yang baca ya. Arum 21 ini kan diingetin bahwa seorang suami itu sebenarnya bahwa dalam pernikahan itu untuk bisa merasa tentram dan damai. Mana yang lebih penting perannya? Apakah peran istri atau peran suami? Seringkali Ustazah nggak jarang ya suami yang nyalain istri. Kamu nggak sholat nih, kamu nggak ini. Aduh ada anak nggak sholat, istri disalahin. Padahal maaf, lakinya juga kagak sholat di rumah. Iya Bu ya? Loh, langsung Jadi gimana Ustazah Pak kayak gitu? Silakan Ustazah dijawab dulu sebelum kita pindah segmen. Ya, jadi sebetulnya karena akad nikah ini suatu perjanjian, maka ada konsekuensi yang timbul dari perjanjian ini. Yaitu apa? Adanya tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab. Hak dan kewajiban. Hak itu adalah yang kita terima dan kewajiban adalah yang kita jalankan. Jadi kita jangan pengennya minta haknya aja, tapi kewajiban tidak dijalankan. Itulah makanya saya bilang bahwa calon-calon suami dan calon-calon istri pantaskan diri kita dulu masing-masing untuk menjadi wanita soleh dan laki-laki yang wanita yang solihah dan laki-laki yang soleh. Supaya apa? Itu tadi bisa menjalankan peran, tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tuntutan agama. Karena itu yang paling penting.
Maka pilih dulu yang akhlaknya baik, agamanya baik. Baik calon istri maupun calon Suami. Nah kalau misalnya udah terlanjur nikah suaminya misalnya, maaf ya Pak ya, Ya. kita ngomongin suami ya Pak, karena imam di dalam rumah tangga. Suaminya misalnya belum sering datang ke pengajian tapi istrinya udah rutin, ibaratnya istrinya udah mulai membenahi diri, suaminya belum. Apa yang harus dilakukan ibu supaya suaminya bisa jadi imam yang baik dalam rumah tangganya? Kan dalam rumah tangga itu kan kita tidak hidup sendiri, Mas Iya, David. iya. Kita kan berdua. Iya. Jadi berkomunikasi lah. Ya, masa ya udah punya suami kita mah sendiri aja. Emang masuk surga maunya sendirian aja. Iya, Nah, nggak mau ketemu lagi sama suami kita. ya mau dong. Makanya harus berkomunikasi. Harus betul-betul ayo ya kita datang ke pengajian. Itu loh ada pengajian masjid. Dia kan khusus bapak-bapak, ayo datang. Ibu-ibu udah ikut pengajian, bapaknya belum. Ajak. Sambil diajak, sambil difatehahin. Sambil diajak, sambil baca Fatihah. Kenapa? Karena doa kita untuk suami kita, begitu pula doa suami untuk istri, itu nyambung terus sampai liang lahat. Allah. Nggak ada putusnya. Dan cepet koneknya. Ya, cepet koneknya itu. Wifi-nya luas jaringannya itu ya. Kuat, kenceng. Jadi kalau kita doain cepet nyambungnya. Tapi kalau misalnya memang Mas David kita sudah berusaha terus ya. Untuk mengajak, doa udah, ini udah. Terus suaminya memang tidak bisa lagi diapa-apain gitu ya. Memang bawaan orok begitu Bu. Ya. Ada ya? Ada bawaan orok begitu, males ya kan? Males menuntut ilmu. Ya, artinya kita sudah tidak berdosa lagi. Ya. Tapi kalau kita belum mengajak sama sekali, kita masih berdosa. Yang hidup di samping saya, kita kan suami kita. Ya. Yang hidup di samping bapak, istri bapak. Ya. Apalagi tugasnya bapak sebetulnya untuk mendidik istri. Ya, Bukan tugas istri mendidik suami. betul. Tapi tugasnya suami mendidik Istri. maka cari suami yang soleh. Kalau udah kadung, ini kan ibu udah kadung ini, iya kan? Iya, udah kadung iya. Udah kadung ya, aduh nih, suami saya udah kayak begini bentuknya gitu ya. Nah gimana ini? Itu tadi berkomunikasi. Komunikasinya suami istri itu jangan marah-marah. Iya. Harus persuasif, sayang-sayangan. Baik. Ngaji dong yang. Iya. Masa aku doang yang ngaji? Aku kan pengen ketemu kamu ntar di surga. Ya, lagi langsung kelepek-kelepek gitu. Jangan dimarahin loh, dimarahin malah tambah gak mau ngaji bapaknya. Iya kan? Iya. Pergunakanlah perasaan halus kita sebagai perempuan untuk mengajak suami kita. Apalagi sambil dipijitin ya Bu ya. Wah, itu. Waduh. Pijitnya Pengalaman- plus-plus lagi. Plus tidur itu. Iya. Makasih banyak Iya, Ustazah. sama-sama. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah atas ilmunya. Ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih semuanya. Yang paling penting ada dalam rumah tangga memang imamnya itu laki-laki. Pantaskan diri kita jadi suami ya. Insya Allah anak dan juga istri kita menjadi qurrata a'yun bagi kita. Dan kita bisa jadi imam yang baik bagi rumah tangga kita. Baik. Setelah ini kita akan membaca Quran ya. Dan kita akan mengaji bareng bersama dengan Kiai Munawir. Munawir Ngacir. Tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.